mau nggak mau di tengahnya, di tengah laut harus kita pasang breakwater. Jadi bahasanya adalah breakwater atau pemecah. Artinya ini kalau ini pemecah gelombang ya, tapi water itu air, pemecah air. Tapi maksudnya fungsinya adalah untuk menurunkan tinggi gelombang yang tadinya besar di luar ini hanya besar. Nah, nanti setelah kita berikan penghalang, maka di dalam pelabuhan itu tingginya tinggal 40 cm tinggi gelombangnya. Ini persyaratan internasional berdasarkan buku yang dibuat di Amerika, yaitu bukunya WHO. Lalu pasang surut. Pasang surut itu terjadi karena ada tarikan yang kadang-kadang lurus dengan bulan, kadang-kadang enggak. Yang paling besar itu terjadi pasang dan surut itu jika lurus antara matahari dan bulan, maka terjadi pasang paling besar. Dan kalau kebalik menjadi surut paling besar, namanya pasang dan surut. Tapi kalau normal tiap bulan itu akibat dari gaya tarik matahari saja atau gaya tarik bulan. Jadi kalau gaya tarik matahari dan bulan tidak segaris ya berarti terjadi pasang yang paling rendah. Dalam desain dermaga, sering yang dijadikan itu dua ukuran, yaitu pasang turut tiap bulan dan pasang surut tiap tahun. Untuk dermaga-dermaga yang kecil, biasanya digunakan dermaga, katakan dermaga yang Sumatera, Jawa, Bali, Jawa, itu selalu menggunakan pasang surut yang kecil. Karena pasang surut yang besar, itu hanya terjadi setahun sekali, itu biasanya pelayaran tidak dijalankan, karena pasang surut yang sangat besar, gelombangnya besar, sehingga perjalanan dihentikan. Dan itu sifatnya itu paling hanya semalam, atau hanya beberapa jam saja. Setelah lewat ya sudah, tidak akan terjadi pasang surut yang besar. Nah, yang tiap bulan terjadi ya pasang surut yang biasa. Sehingga yang sering digunakan itu pasang surut biasa saja. Nah, pasang surut biasa ini mesti dibatasi HWS dan LWS. Sehingga setiap kita akan merencanakan dimensi breakwater, maka data tinggi muka air, HWS, LWS harus ada. HWS itu pasang dan LWS surut. Yang kedua adalah H. H itu adalah tingginya titik di mana kita pasang breakwater terhadap dasar laut. H kecil ini. Lalu ketika kita mendesain sebuah breakwater, tergantung bentuknya, breakwater itu ada yang tipe mound atau tipe gunung seperti ini ya. Ini untuk breakwater yang kemarin sudah saya jelaskan, untuk breakwater tengah dasar yang jelek. Seperti Jakarta, Semarang, atau Pantai Utara tanahnya jelek. Kalau tanahnya jelek ya biasanya gunakan breakwater quarry. Tapi kalau tanahnya tandus, ya kita gunakan breakwater dengan pancang atau dengan sipel atau dengan struktur yang lebih tipis. Kalau ini struktur bawahnya gede karena tanahnya jelek. Nah, crash breakwater itu harus kita tentukan berdasarkan apa? Berdasarkan T. T itu apa? T itu harus diambil berdasarkan tinggi gelombang atau setengah tinggi gelombang, lalu harus kita tambahkan ke atasnya. T itu didasarkan pada di atas nanti untuk apa?
apa untuk mancing, biasanya digunakan untuk mancing ya, atau untuk orang wisata. Kalau enggak ya nggak berdasarkan apa-apa, didiamkan begitu saja. Misalkan jauh harus terlindung, nggak boleh ada orang ya. Itu overtopping. Artinya overtopping itu air laut itu boleh melintas di atasnya. Itu namanya overtopping. Tapi kalau ternyata ini digunakan kegiatan mancing, ya harus dibuat non-overtopping. Nah ini syaratnya. Kalau overtopping, tingginya T itu cukup setengah H. Nah itu adalah tinggi gelombang. Tetapi kalau dibuat non-overtopping, tidak boleh melintas, harus 0,75 H. Jadi gelombang itu hanya ada, cuma tidak sampai melompat di atas puncak breakwater. Nah itu persyaratannya, overtopping berarti boleh melompat, non-overtopping tidak boleh melompat. Itu menentukan tinggi T. Berikutnya bagaimana kita akan menentukan ukuran D1, D2. D1 adalah tebal batu pelindung utama. Batu pelindung utama itu bisa batu biasa, bisa batu buatan. D2 adalah batu di bawahnya yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan batu D1. Setelah itu D3 itu tanah struktur dasar. Ini semua bisa kita hitung. Lebar puncak pun bisa kita hitung. Untuk breakwater dengan dimensi kuare ini pada bangunan dasar atau kuare ini kita buat 1-2 meter sebagai tanah untuk memberikan kestabilan D1 dan D2. Lalu miringnya timbunan itu ya tidak boleh longsor, berarti harus miring 1:2 untuk tanah dasarnya. Lalu yang di atasnya bisa 1:1,5, tergantung daripada materialnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kita menghitung strukturnya. Untuk WA itu ada berat daripada batu. Sebentar ini saya geser ke atas saja ini. Nah ini WA. Nah saya perbesar. WA ini adalah berat batu, armor atau batu pelindung. Batu pelindung itu yang mana? Yang ini, yang bentuk ini, yang bentuk tetrapod ini. Ini dari beton yang dibentuk. Ya. Beratnya adalah gamma R, H pangkat 3, jadi tergantung daripada H atau tinggi gelombang, pangkat 3. Gamma R itu ya gamma batu pelindungnya, kalau beton ya 2,4. KD adalah koefisien bentuk. SR, spesifik gravity minus 1/3 kotangan sudut pembentuknya. Nah, kita lihat satu persatu, gamma R itu apa? Nah, gamma R adalah berat jenis batu pelindung. H, tinggi gelombang. KD apa? KD adalah koefisien stabilitas. SR apa? SR adalah spesifik gravity. Oke, theta apa? Theta adalah sudut kemiringan sisi pemecah gelombang. Ini sudut kemiringannya. Nah, dari mana ini KD? KD itu dari sini. Nah, ini KD. KD ini saya ambil dari tabel yang ada di Brochure Protection Manual dari Amerika, bahwa nilai KD itu sangat tergantung jenis pelindungnya. Jenis pelindung itu macam-macam, atau batu dasar, batu kuare. Kalau nggak bulat ya bersudut. Kalau bulat itu berarti dari sungai, kalau bersudut itu dari gunung. Nah ini nilainya berbeda-beda, nilai KD-nya. Slope-nya juga berbeda-beda. Kalau bulat itu cenderung 1,5-3 perbandingannya ya. Perbandingan kemiringannya arti landai. Kalau bersudut itu bisa 1,5. Ini batu yang bersudut.
Itu. Lalu ini ada dua konstruksi tengah dan konstruksi ujung. Konstruksi ujung itu berarti di pintu gerbang. Pintu gerbang mau masuk pelabuhan di ujung. Jadi kalau yang di ujung itu yang mana saya sebutkan di ujung. Sebentar ya, saya carikan gambar ujung. Ujung dan tengah. Harus cari gambar Bridgewater. Oh, di atas. Ini. Yang disebut ujung tuh yang ini, gede nih. Nih, di sini membesar di ujung ini. Ya, karena di sini crash Bridgewater-nya yang paling pertama ini dari segala penjuru, berbeda dengan tengah. Nah, tengah itu lebih kecil. Jadi kalau mendesain mesti harus dua, ujung dan tengah. Ya, oke. Itu yang kita sebut sebagai ujung dan tengah. Oke, jadi ini ada konstruksi tengah, konstruksi ujung. Nah, nilai KD-nya berbeda-beda. Kondisinya apa? Breaking dan non-breaking. Breaking itu berarti terjadi pecah gelombang, breaking. Non-breaking itu gelombangnya tidak pecah. Nah, kapan kita tahu terjadi breaking dan non-breaking? Jadi kalau breaking itu ada gelombang di atasnya itu yang pecah, yang non-breaking ya gelombangnya tidak pecah. Nah, kapan terjadinya? Kita lihat di sini. Terjadi breaking. Nah, ini. Jika tinggi daripada laut H diukur dari LWS, kalau tingginya itu lebih besar 1,3 tinggi gelombang, maka akan non-breaking. Jadi jika kedalaman lautnya lebih besar 1,3 H, katakan tinggi hanya 1 meter, ya maka H minimalnya adalah 1,3 meter, maka tidak akan pecah gelombang. Tapi kalau hanya lebih kecil 1,3 H, maka yang terjadi pecah, gelombangnya pecah. Ya, kita tahu di laut itu gelombang di tengah ada, tapi hanya naik turun, tapi kalau di pinggir itu pasti terjadi pemecahan gelombang. Oke, itu terjadinya breaking dan non-breaking 1,3 H. Overtopping itu yang ini, gelombangnya naik. Non-overtopping, gelombangnya balik. Tadi persyaratannya sudah, akan non-overtopping jika T-nya itu lebih besar 0,75 H. Dan akan terjadi overtopping jika setengah H. Jadi overtopping itu gelombangnya lompat, non-overtopping tidak lompat. Oke? Jadi batasan breaking non-breaking, konstruksi tengah dan konstruksi tengah. Di sini nilainya KD berbeda-beda. Nah, ini breaking 2,1, non-breaking 2,4 untuk konstruksi tengah. Konstruksi ujung breaking 1,7 dan breaking 1,9. Ini dari mana? Hasil dari riset tentunya, bukan penurunan matematis. Hasil riset yang dilakukan oleh orang-orang di Amerika tentang pemecah gelombang. Oke, kita lanjut. Berikutnya, SR. SR itu adalah gamma R per gamma A. Gamma R itu gamma air laut, gamma A itu gamma air biasa.
Oke. Ketika WA sudah kita dapatkan, beratnya kita dapatkan, maka kita harus tahu dimensinya berapa. Kalau bulat atau segi empat gampang, tapi kalau membentuk tetrapod ya harus kita cari dimensinya berapa. Nah, sekarang mencari dimensinya bagaimana? Kita harus melihat tabel dari tetrapodnya. Sebentar. Tabel tetrapod ya ada di mana ini? Tabel tetrapod. Oh ini tabel tetrapodnya. Nah ini sebetulnya tabelnya itu banyak ya, tapi saya ambil beberapa halaman saja. Nanti harus berdasarkan buku yang dibuat oleh pabrik. Jadi kalau kita merancang itu kita harus punya, kita menggunakan yang mana. Di sini sudah ada volume dari tiap unit, ini ada 7, 14, 14, 28. Gede banget, jadi semakin besar ini beratnya, ya ini berat jenisnya 1,4, 1,49, ya, mutu betonnya semakin tinggi, ya bijinya akan semakin besar. Nah ini beratnya setengah ton, 1 ton, 2 ton, dan seterusnya. Ini beton, terus nih rata-rata untuk 2 lapis ditempatkan sembarang, ini tebalnya 4 meter, 5 meter, dan seterusnya. Jumlah unitnya tiap 1000 square feet, ya. Ini ukurannya, ya. Jadi kalau yang pertama dengan berat 7,14 ini, ya ukurannya ini 0,89A-nya, B-nya 0,44, 1,4, dan seterusnya. Jadi ini sudah bikinan pabrik, sudah dibuat oleh pabrik dengan spek ini. Seandainya kita akan memasang breakwater lalu pabriknya lain, ya Anda harus minta speknya dulu. Karena dari spek inilah kita bisa menentukan ukuran batu yang digunakan berapa. Ukuran batu ini berdasarkan tinggi gelombang. Kalau gelombangnya besar harus besar, tidak boleh ada gelombang besar batunya terangkat, itu nggak boleh. Jadi besar kecilnya ini tergantung daripada tinggi gelombang. Oke, gitu. Jadi WA ini sangat tergantung H. Berikutnya, kita menentukan WS. WS itu berat kedua. WA yang pertama, WS yang kedua, second. Perkirakan antara 1/10 sampai 1/15 WA, dikira-kira. Lalu kita menentukan berapa banyaknya di satu, minimal dua. Dua macam, 2 susun minimal. Nanti ada tabelnya. Tabelnya adalah ini. Nah, ini N. Jumlahnya minimal 2. Kecuali tribar itu hanya 1. Ya, tapi minimal yang lainnya 2. Tetrapod 2. Oke. Berikutnya menentukan D2. Tebal D2. Kalau D1 tadi minimal 2. D2 adalah N2 K delta WS per gamma R pangkat 1/3. Rumus ini juga rumus dari hasil riset ya, bukan rumus matematis. N2 adalah jumlah lapis. Minimal tadi 2. K delta itu adalah ini, nilai ini. Ini K delta, koefisien lapis. Kalau tetrapod 2, 104. Itu nilai K deltanya. Oke. N2 K delta WS per WR. WS itu dari sini, 1/10 sampai 1/15 WA. WA-nya dari sini. Gamma R itu tentunya berdasarkan penelitian Anda atau kegiatan Anda di lapangan, gamma R-nya harus berapa. Tetapi ya rata-rata 103 lah, lebih
berat daripada air biasa, gamma R. Nih, gamma R itu ada nanti dalam contoh kita buat 103. Setelah itu kita cari D1. Ini memenuhi syarat enggak? 2. Ya. N1 tadi 2. Lalu K delta yang tadi sudah WA rumusnya sama D1 D2. Ya, rumusnya sama. Berikutnya adalah B, lebar atas. Lebar atas itu NB minimal juga 2. K delta tadi WA per WR pangkat sepertiga. Oke, rumusnya sederhana. Lalu nanti rumus-rumus itu kita gunakan untuk menghitung contohnya. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Kita akan menghitung contoh. Untuk menghitung contoh ini ada langkah perencanaan menghitung breakwater, itu cari data tinggi gelombang atau H besarnya, daya dukung tanah, nilai QC-nya atau QS-nya, atau nilai daya dukung NSP dan sebagainya. Daya dukung tanah itu tergantung alat yang kita gunakan untuk mengetahui kepadatan tanahnya apa. Lalu pasang surutnya, pasang surut saja, bukan PSS, bukan PLL. Lalu kedalaman air laut, H kecilnya, dan konturnya. Kontur itu ya peta kontur dari darat ke laut. Lalu kita buat desain layout puncak gelombang atau kita buat pradesainnya. Tentukan jenis batu pelindungnya yang ada apa. Misalkan ada batu besar yang kita gunakan dekat gunung gitu, batu ada. Tapi kalau tidak dekat gunung, dekat pabrik beton yang kita gunakan yang dari beton. Dari beton itu sudah dicetak. Lalu tentu jenis batu gelembung sudah nilai KD. Ya. Tadi dari tabel tadi ada nilai KD, ada kotangan theta itu sudutnya tadi 1/1,5, 1/1,5 atau 1/2. Lalu desain potongan lintang breakwaternya, lalu menghitung berat lapis pelindung kita hitung tebelnya, kita hitung berat tebel, lalu lebar puncak, tentukan tinggi puncak dari HWS, yang terakhir hitung stabilitas tanah dasar, hitung pondasinya, kuat enggak pondasinya. Jangan sampai sekian tahun lalu turun, biasanya gitu. Kalau tanahnya jelek, tidak ada tiang pancangnya, biasanya lama-lama turun-turun terus ambles. Oke, ini langkah menghitung breakwater. Ini contohnya, contoh menghitung breakwater. Ini kita hitung breakwater yang ada di Jakarta Utara. Pemecah gelombang sisi miring dengan data sebagai berikut. Lapis 1 menggunakan kubus beton segi 4. Gamma R-nya 2,2, beton tanpa tulangan. Lapis kedua batu kali, gamanya 2,1. Lapis ketiga batu kali, batu-batu kecil ya, koral apa ya campuran pasir batu kali, tebalnya 40 cm. Tinggi gelombang 1,65, jadi termasuk kecil. Karena besar itu kalau lebih besar 3 itu besar. Berat jenis air laut 1,024, pasang surutnya 2,5 meter pasang surutnya. Kedalaman air 2 meter dari LWS. Jadi kita lihat di sini, kedalaman airnya hanya 2 meter dari LWS. Berikutnya kita mulai menghitung. Pertama, menentukan kondisi breaking atau non-breaking. Nah, yang kita hitung itu boleh di ujung, boleh di tengah dulu, karena harus 2 kali.
Ini kita hitung di tengah dulu, ya, yang ujung nanti. Kedalaman air laut 2 meter. 1,3 H berarti 2,15. Ternyata lebih besar 2 meter. Jadi kedalaman air laut 2,15 lebih besar dari kedalaman air laut 2 meter. Jadi kondisinya gelombang pecah atau breaking. Jadi ketika akan mendekat breakwater itu gelombangnya udah pecah. Lalu perhitungan untuk konstruksi tengah dulu. Lapisan pertama menggunakan kubus dengan nilai KD 6,8, kotangannya 1,5 kubus. Kubus itu bisa kita lihat di tabel tadi. Ya, kubus. Kubus itu ini. Kubus. Nah ini kubus. Konstruksi tengah 6,8 yang breaking. Tadi kan breaking, lalu konstruksi tengah 6,8 KD-nya. Mana tadi? Sorry. Oke. Lalu kotangan tetanya 1,5 tadi. Nih. Kubus, nah ini 1,5 sampai 3. Kita pilih dulu yang 1,5. Menghitung berat lapis pertama WA atau berat armor per unitnya. Rumusnya ini yang tadi. Lalu kita masukkan gamma R 2,2 hanya 1,65, KD 6,8, SR itu adalah biji struktur per biji air. Biji air itu 1024, biji strukturnya 2,2, min 1 pangkat 3, kotangan tetanya 1,5. Dapatkan beratnya 0,64 ton. Jadi berat strukturnya 0,64 ton. Lalu kita apakan? Ya kita cari dimensinya. Karena kita buat kubus, ya. Kalau kubus itu ukuran panjang lebar tingginya kan harus sama. Misalkan kita buat ukuran 70 cm. Jadi segi 4 dengan ukuran 70 cm, lalu kita hitung beratnya, kita hitung bijinya ketemu 0,75. Lebih besar yang dibutuhkan. Jadi dibutuhkan 0,64, kita hitungnya ketemu 0,75. Langkah kedua, menghitung berat lapis kedua, W second. W second itu diperkirakan 1/15 sampai 1/10. Jadi beratnya beraneka ragam. Antara 0,049 sampai 0,073 ton per unitnya. Lalu ini kita buat batu kali, batu gunung, ya, dengan diameter 20 cm diameternya batunya. Nah, kita hitung volumenya, kita hitung bijinya, ketemu beratnya 0,66. Jadi masih masuk antara 0,49 sampai 0,073. Jadi ini batu pertama menggunakan beton ukuran 70 cm, lapis di bawahnya menggunakan batu bulat ukuran 20 cm. Dari sini ada pertanyaan, saya persilakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk memahami dan menanyakan kalau ada pertanyaan.
Oke, Mas Jola, gimana? Ada pertanyaan? Mau izin tanya, Pak. Oh ya, silakan. Yang WA per 15 sama WA per 10 itu WA yang dipakainya yang 0,64 atau yang udah pakai yang 0,75, Pak? WA-nya adalah berat hasil hitungan. Nah, Oh, berarti yang 0,64. 0,64 itu yang dipakai. Karena hasil hitungannya WA-nya kan segitu. Soalnya, Kalau uh, kalau soalnya 0, hasil, ya, ya kenapa? soalnya hasil yang WA per 15-nya kalau pakai yang 0,64 Nah, enggak 0,049, Pak. 0,0, Yang ini nih yang WA per 15 kan itu 0,049 ya, Pak. Nah, ya. tapi kalau misalnya pakainya yang 0,64 itu hasilnya harusnya 0,043. Oh, 0,043. 43. Iya. Oh iya, itu WA-nya yang dipakai berarti 0,75 ya. 0,75 dibagi 15. 0,05 iya sih. 0,05 tapi 05 kalau 0,05. pakai yang 0,75. 0,05. Jadi gini, WA itu kan berat armor. Di situ kan ditentukan tidak boleh kurang 0,64. Nah, lalu kita masang 0,75, berarti kan boleh. Itu 70 itu kan 0,75 beratnya, itu boleh. Itu WA-nya. Jadi WA itu kita pakai 0,64 boleh, pakai yang terpasang 0,75 juga boleh. Nah, lalu dalam menentukan WS itu kan antara 0,10 sepersepuluh 0,1 sampai 0,15 WA. Nah, jadi kita perkirakan aja, misalkan kita pakai WA 0,64, ketemunya berapa? Sepersepuluh WA berarti 0,64 gitu. Lalu karena WS itu antara, maka kita gunakan batu. Batu berkisar diameter 20. Misalkan kita ketemunya 19, ya boleh saja masih masuk. Mau kita gunakan 25, ya boleh saja lebih besar. Yang nggak boleh itu lebih kecil ya. Jadi kita gunakan batu, katakan batu 10 cm, ya jelas nggak masuk batunya, karena lebih kecil daripada 1/15-nya dari WA. Gitu, Cak. Cara menentukannya seperti itu. Oke, gitu. Oke, Pak. Baik. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Saya lanjutkan kalau sudah nggak ada. Nah, dari sini kita cari tadi D1, D2, dan B. D1 itu tebal, lapis pertama. N-nya 2, tadi di tabelnya. K-nya deltanya 1,1 kalau kubus. Jadi kalau kita lihat di kubus ini, antara nilai K, ini kubus, ya. Lalu ini saya lihat lagi yang kubus, ini 2, lalu K deltanya 1,1. Ya, jadi 1,1. N-nya 2, K deltanya 1,1, gamma R-nya 2,2 gamma beton. Maka nilainya 1,54 meter. Nih. Jadi ukuran daripada N2 ya 70 kali 1,4 ini bentuknya kan tidak selalu nutup segi 4 tapi berantakan. Harus dibuat berantakan supaya saling mengunci. Berikutnya tebal lapis kedua atau batu di bawahnya N-nya 2. Karena batu deltanya 1,15. Kita lihat di sini. Batu bulat 1,15 ini. Gamma R-nya batu 2,1, N-nya 0,73 meter. Lebar puncak. Nah, N-nya itu terserah kita, tapi minimal 2. Semakin lebar itu semakin bagus kalau untuk wisata. Misalkan N kita buat 4. Ya. K deltanya 1,1, gamma R 2,2, ketemunya
1,5 meter, ya, 1,5 meter. Sehingga dimensi breakwater T tadi kita buat non overtopping harus 1,3 meter. 0,75 kalikan 1,65 adalah 1,3. Itu T-nya. D-nya, ya, D itu kedalaman tinggi totalnya adalah T 1,3 tambah pasut 2,5 tambah H 2 meter 5,8 meter. Ya, sehingga kita dapatkan dimensi ini. Ini hasilnya. Ini 1,5 meter, ya, lalu ini kubusnya 70-70, ini HWS, ini LWS, ini 1,3 meter, ini 2,5 meter, ini 2 meter, tinggi totalnya 5,8 meter. Panjang totalnya berapa? Nah ini kita buat. Ini kemiringannya 1:1,5 tadi. Ini berarti 3 meter, 1 meter, ini 5,7. Kita hitung satu persatu, sehingga kita dapatkan 21 meter. Lebar struktur bagian bawahnya. Lalu ini gambarnya ini yang dulu ya. Ini ada betonnya dari depan ini, terus di belakangnya itu batunya ini. Ini adalah breakwater yang ada di Sunda Kelapa. Ada pertanyaan, silahkan. Cukup? Kita lanjut. Cukup, Pak. Untuk ujian, ini dipelajari. Jadi ujian nanti soal pertama pasti masalah dermaga, breakwater. Soal kedua masalah breakwater. Jadi kalau dermaga itu ya mesti ada pendernya, ada gaya tarik kapal, ada benturan kapal, ada ukuran pendernya, pasti itu kalau dermaga. Lalu ada desain breakwater. Pokoknya yang saya sampaikan di contoh itu Anda pelajari baik-baik. Termasuk breakwater ini pasti ada, karena ini materi kita. Berikutnya, bangunan pelindung pantai. Ini adalah materi terakhir dari bangunan pantai. Ini adalah bangunan pelindung pantai. Mungkin minggu depan atau nanti kita lanjutkan ke pengendalian banjir setelah itu selesai materi. Pelindung pantai. Pelindung pantai adalah bangunan yang berada di daerah pantai, yang berfungsi untuk melindungi pantai dari pengaruh gelombang dan arus air laut. Jadi pelindung pantai itu ada dua, gelombang itu yang tegak lurus, air laut itu yang sejajar. Air laut itu terjadi karena memang ada pasang dan surut. Misalkan Semarang pasang, Jakarta surut. Nah, berarti air akan mengalir dari Jakarta ke Semarang. Atau dibalik, Jakarta yang pasang, Semarang surut. Airnya akan mengalir dari Semarang ke Jakarta. Air mengalir itu pasti membawa pantai. Bawa pantai dan bisa mengikis pantai, sehingga pantai harus kita lindungi. Jadi ada dua. Gaya yang bekerja pada pelindung pantai, yang tegak lurus adalah gelombang datang, yang sejajar adalah karena ada arus. Kerusakan pantai yang diakibatkan oleh gelombang adalah terjadinya abrasi. Jadi peristiwa air itu ada erosi, ada abrasi, ada skorsi. Kerusakan yang diakibatkan oleh adanya arus air laut adalah terjadinya erosi pantai dan pendangkalan pada alur pelayaran. Kenapa ada pendangkalan? Ya karena arusnya mengendap di tempat yang lebih dalam sehingga terjadi pendangkalan. Sehingga kadang-kadang yang namanya dermaga itu ya kadang-kadang harus dikeruk. Dibuang pasirnya supaya kapal bisa masuk.
Ini beberapa istilah penting tentang kepantaian. Di pantai itu ada muka air pasang dan ada muka air surut. Ya, ada HWS dan ada LWS. Nah, batas ke darat pas pasang dan batas surut itu disebut pantai. Jadi ini pantai. Garis pantai ya ini, garis yang dipengaruhi oleh pasang surut. Itu disebut garis pantai. Lalu, pas air pasang, air itu melimpas. Air yang kedorong melimpas ke darat. Batasan limpasan disebut sempadan pantai. Dari sini air itu terdorong ke atas. Itu namanya sempadan pantai. Ini pasir semua, sempadan pantai ini. Pasir yang didorong oleh air saat terjadi gelombang. Batasan sampai kehidupan pinggir pantai, atau ada binatang-binatang yang ada di pinggir pantai, ya terang dan sebagainya, itu disebut pesisir. Jadi pesisir di atas muka air pasang sampai suatu daerah di mana kehidupan pantai nggak ada. Lalu dari batas air pasang sampai ke jauh itu disebut daratan. Jadi di batas muka air pasang, HWS, itu ada pantai, ada pesisir, dan ada daratan. Coba. Bayar apa? Eh, eh, berapa? Berapa? Oke, berikutnya bagian laut. Jadi bagian yang di bawahnya muka air surut sampai suatu batas tertentu, nah ini berdasarkan apa namanya yang kesepakatan internasional, itu disebut perairan pantai. Nah, perairan pantai itu dikuasai oleh sebuah negara. Batasnya berapa mil ya, tergantung aturannya. Jadi di perairan pantai itu yang boleh lewat ya, yang menguasai daerah tersebut. Kalau negara asing nggak boleh masuk tanpa izin. Itu disebut perairan pantai. Nah, yang disebut laut ya dari batas muka air surut itu sampai ke tengah laut disebut laut. Nah, ini batasan-batasannya. Jadi di keterangan-keterangannya, pesisir, pantai, daerah laut, daerah daratan, garis pantai, dan sempadan pantai. Sempadan pantai atau kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Itu disebut sempadan pantai. Biasanya dipengaruhi oleh binatang-binatang yang hidup. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan laut di mana posisinya tidak tetap dan dapat pindah dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi. Itu garis pantai berpindah-pindah. Daerah dataran, daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Ini daerah lautan, daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut, dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. Pantai adalah daerah tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah. Pesisir adalah daerah di tepi pantai yang masih mendapatkan pengaruh laut, seperti adanya run-off air pasang, angin laut, dan perembesan air laut. Oke, ini keterangan yang tadi juga sudah saya jelaskan. Berikutnya, kita masuk ke
pelindung pantai. Pelindung pantai. Pelindung pantai itu jenis-jenisnya macam-macam. Ada concrete carpet seawall. Jadi ada beton yang memberikan perlindungan terhadap dinding pantai. Yang fungsinya adalah untuk membalikkan gelombang. Ada concrete combination stepped and carpet seawall. Lalu ada rubble mount seawall dan ada rebatment. Dan bentuknya apa ini saja? Enggak, banyak sebetulnya ya. Tapi yang umum yang digunakan di Indonesia adalah ini. Nanti kalau ada yang lain ya bikin lagi, tapi ini yang umum digunakan di beberapa pantai di Indonesia. Itu yang tipe seawall. Seawall itu dinding laut. Yang kedua adalah groin. Groin itu ada 3 tipe lurus, tipe T, tipe L, tergantung. Tipe lurus itu yang bangunan yang menjorok aja ke tengah laut. T itu berarti kiri kanan sama, air laut yang bolak-balik. Kalau L itu biasanya cenderung searah. Yang ketiga adalah jetty. Jenis-jenis jetty ada 2, Dolos rubble mount jetty dan cellular steel sheet pile jetty. Dolos itu yang besar, cellular itu yang tipis. Nah, ini jenis pelindung pantai ada 3, seawall, groin, dan jetty. Bagaimana menggunakan gantung? Pertama lautnya, kedalamannya, jenis tanahnya, biayanya. Karena kalau bikin bangunan itu terkait dengan biayanya. Nah, seawall itu dinding laut. Ya, bentuknya sama dengan kalau kita buat namanya pelindung air itu ya pasti kayak bendungan, kayak tetrapod, kayak breakwater, ya kayak bendungan. Seperti ini pasti ada bangunan batu besar itu untuk menahan gelombang, batu kecil dan tanah dasar. Ya. Jadi bentuknya macam-macam. Pemasangannya itu dinding pantai, rebatment, nah itu garis pantai yang tadi ya. Lalu di luarnya laut, di dalamnya ya bisa macam-macam. Bisa pantai yang harus kita lindungi atau tanah yang harus kita lindungi. Jadi dari sini seawall adalah bangunan dinding pantai atau rebatment yang dibangun pada garis pantai atau di daratan yang digunakan untuk melindungi pantai dari serangan gelombang. Jadi di belakang dinding itu bisa saja perairan, misalkan untuk tanam ikan. Bisa saja ini sebuah jalan, bisa sebuah lapangan, macam-macam. Yang penting dinding pantai itu menjaga pantai supaya kondisinya stabil, tidak berpindah-pindah. Ya. Berikutnya, ini tentang seawall. Ini dinding pantai atau rebatment yang memisahkan daratan dengan perairan dengan fungsi utama sebagai pelindung pantai terhadap erosi dan lapisan gelombang. Ini terlihat. Yang sebelah ini adalah pantai yang tidak terlindungi. Ya, karena gelombang ya itu akan terbawa pantainya. Jadi pantai itu bisa semakin meluas, bisa habis. Seperti di Pulau Jawa ini terlihat
pantai di selatan Pulau Jawa semakin habis, kedorong dari selatan. Tapi pantai di utara Pulau Jawa nambah. Jadi laut semakin jadi daratan. Tapi kalau di selatan, ya daratan menjadi laut. Jadi dari data Intelsat, bahwa Pulau Jawa itu berjalan 4 cm per tahun. Berjalan ke utara, karena didorong dari selatan. Ini contohnya, ini yang belum dilindungi, ini yang sudah dilindungi. Seawall itu bentuknya macam-macam. Pertama, concrete carpet base seawall. Jadi di sini ada bangunan beton, ini pondasi. Ya, pondasi itu macam-macam, bisa pakai sipel, bisa tidak, tergantung tanahnya. Setelah itu ada penghubung antara pondasi atau pier. Setelah itu bangunan. Bangunan itu dari beton ini. Dari beton yang dari belakang itu dibuat melengkung. Kenapa melengkung? Supaya gelombangnya balik. Jadi kalau ada gelombang datang, gelombangnya balik. Nah, baru yang bawah ini digunakan untuk jalan. Ini jenis yang digunakan untuk melindungi supaya jalan di belakangnya seawall ini tetap aman. Ukurannya berapa? Ya ukuran tergantung daripada gaya. Tekanan tanah berapa, tekanan berapa, mutu beton berapa, nanti ketemu ukuran. Jadi hitungan struktur itu yang masuk. Jenis ini digunakan apabila gelombang cukup besar dan gelombang tidak diperkenankan overtopping, jadi harus dibalikkan gelombangnya. Lengkung pada dinding bagian depan dimasukkan agar gelombang yang datang dapat dipantulkan sehingga air laut tidak menggenangi daratan. Berikutnya adalah concrete combination stepped and carpet seawall. Seperti halnya concrete carpet seawall, jenis ini juga digunakan apabila gelombang pasang cukup besar dan gelombang tidak diperkenankan overtopping. Jadi ini gelombangnya cukup besar lagi. Bentuk trap di sini bukan untuk turun, bukan, tapi untuk menghancurkan gelombang. Jadi dibentuk trap. Jadi dari struktur bisa seat pile ini, lalu ini beton, lalu ini disebut trap untuk menghancurkan gelombang, lalu gelombang ini dibalikkan. Dan ini dari jalan ini harus naik sebagai pelindung. Jadi artinya gelombang itu akan balik. Nah, tentunya semua itu kita hitung berdasarkan hasil analisa struktur. Seperti halnya concrete carpet seawall, jenis ini juga digunakan apabila gelombang pasang cukup besar dan gelombang tidak diperkenankan overtopping. Dinding diberi trap atau stepped untuk meredam energi gelombang yang datang. Jadi dipatahkan dengan menggunakan trap. Yes. Berikutnya adalah Rabelmont seawall. Rabelmont seawall itu ya seperti pelindung dam atau pelindung air. Nah, tapi di sini diberikan dinding yang dipancang, tujuannya apa? Supaya tidak bergerak. Jadi untuk tanah jelek ini ya, biasanya tanahnya jelek, lalu supaya dindingnya itu tetap stabil, ya dikasih seat wall, lalu dipancangkan, lalu ini bangunannya, ya namanya tanah jelek pasti dibuat melebar seperti ini, lalu ini batu pelindungnya. Ini lautnya dari sini datang, nah ini gelombangnya akan balik oleh seawall ini. Seat wall ini adalah dinding yang dipancangkan. Di belakangnya bisa untuk macam-macam.
Kebetulan kalau contoh ini berarti untuk apa? Untuk paling untuk nanam ikan. Jadi pelindung pantai ini terdiri dari tumpukan batu dengan batu pelindung yang ukurannya lebih besar. Jenis bangunan ini digunakan pada pantai yang landai. Pelindung pantai dibangun agak jauh dari daratan dan dibangun ini digunakan untuk melindungi pantai yang jauh di belakang ini. Berikutnya adalah riprap revetment. Bangunan ini terdiri tumpukan batu dengan batu pelindung yang ukurannya lebih besar dan dengan penutup beton di bagian atasnya. Jadi ini batu-batu pelindung yang besar supaya tidak terbawa oleh arus. Ini batu kecil harus miring lalu ini dibeton. Diberi penutup beton. Batu-batu ditimbun dan disusun pada dinding pantai. Jenis bangunan ini digunakan pada pantai yang curam dengan gelombang yang tidak besar. Pelindung pantai ini dibangun pada garis pantai dan digunakan untuk melindungi pantai dari pengaruh abrasi oleh gelombang air laut. Jadi macamnya banyak tadi ya. Oke, berikutnya. Groin. Groin adalah bangunan yang ditonjolkan ke laut. Nah, dari gambar ini terlihat, ini garis pantai, ini groinnya, terus ini ada arus air laut, bawah sedimen, ya sedimennya akan mengendap. Di sini terjadi sedimen, di sini terjadi erosi. Nah, batasnya bagaimana? Ya sampai garis gelombang pecah. Gelombang pecah itu terjadinya gelombang jadi ke tengah laut. Groin ini adalah bangunan pelindung pantai yang biasanya dibuat agak tegak lurus garis pantai. Berfungsi untuk menahan transport sedimen sepanjang pantai, sehingga bisa mengurangi atau menghentikan erosi yang terjadi. Bangunan ini juga bisa digunakan untuk menahan masuknya transport sedimen sepanjang pantai ke pelabuhan atau muara pantai. Ini macam-macamnya groin, ada 3 tipe tadi. Ya, sorry ini garisnya kok berimpit. Nah, gini. Ada tipe ITL, tergantung arusnya ini. Kalau ini ya arusnya tidak kemana-mana. Biasanya arusnya kecil sekali. Tipe T ini digunakan apabila arusnya gede bolak-balik. Tipe L digunakan arusnya besar tapi cenderung searah. Jadi yang ke kirinya besar, yang ke kanannya kecil. Jadi tergantung daripada kondisi pantai. Ini adalah jenis yang ada di mana ini? Di Jakarta Utara ini. Bentuknya T. Jadi batu pelindungnya yang besar, batu pengisinya yang kecil-kecil. Lalu ini jenis pelindung pantai yang ada di pantai selatan. Ini menggunakan sipel yang dibuat melingkar-melingkar dan di dalamnya diisi dengan pasir dan dilapisi batu di atasnya. Ini di pantai selatan di daerah mana ini? Di pantai selatan Pulau Jawa ini ya. Pak ini daerahnya. Oke, berikutnya adalah
jeti. Jadi ada seawall, ada groin, ada jeti. Jeti adalah bangunan yang tegak lurus pantai yang diletakkan pada kedua sisi muara sungai. Jadi jeti itu menjadi muara yang fungsinya untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai. Jadi jeti itu pasti dipasang di muara. Nah, muaranya itu biasanya untuk pelabuhan atau untuk alur lalu lintas. Nah, supaya nggak dangkal ya harus dilindungi. Fungsi jeti mengurangi pendangkalan alur pelayaran pada muara sungai yang dapat mengganggu lalu lintas kapal yang melewati alur tersebut. Mencegah pendangkalan di muara sungai dalam kaitannya dengan pengendalian banjir. Jeti itu ada 3, panjang, sedang, dan pendek. Kenapa ada 3? Ya tergantung kita untuk apa kan gitu. Kalau jeti panjang adalah jeti yang ujungnya berada di luar gelombang pecah. Tipe ini efektif untuk menghalangi masuknya sedimen ke muara. Gelombang pecah itu apa ya? Benda ini gelombang yang pecah yang tadi 1,3 H. Hanya 2 meter 1,3 berarti 2,6. Jadi kedalaman 2,6 berarti terjadi gelombang pecah. Jadi sampai ke tengah laut, sampai gelombang pecah. Jeti sedang adalah jeti yang ujungnya berada antara muka air surut dan lokasi gelombang pecah. Jeti ini dapat menahan sedimen transport sedimen sepanjang pantai. Jadi ini yang lebih pendek lagi. Sampai yang paling pendek namanya jeti pendek. Adalah jeti yang ujungnya berada pada garis air surut. Jadi ini hanya dapat menahan sebagian transport sedimen sepanjang pantai pada saat air pasang dan air di ujung jeti masih dimungkinkan terjadi endapan. Jadi kalau jeti panjang sampai batas gelombang pecah, jeti sedang antara jeti panjang dan pendek, jeti pendek itu sampai batas air di permukaan surut. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini bentuknya. Ini alur sungai, lalu arus laut, ini gelombang, ini jeti panjang itu di luarnya gelombang pecah, ini garis gelombang pecah, ini garis air surut. Jadi dalam. Lalu kalau sedang itu ya antara gelombang pecah dan garis air surut. Yang pendek berarti di jeti saat garis air surut. Nah, oke, itu batas-batas jeti. Nah, jeti ini kalau di apa namanya di laut nih ya, ini ada yang berbentuk dolos rabelmon jeti. Itu seperti di pantai selatan Pulau Jawa, di Nusa Kambangan, sorry ya, di Nusa Kambangan. Ini ada jeti yang bentuknya seperti ini. Ini dari tumpukan batu dengan lapis pelindung menggunakan dolos. Struktur jeti dengan dinding miring ini digunakan jika dasar laut tidak terlalu dalam. Ya. Jadi dasar laut tidak terlalu dalam, maka boleh menggunakan jeti tipe rabelmon. Jadi ini ada batu dasarnya atau tanah dasar, lalu pelindungnya di atasnya, lalu ini ada beton. Ya, seperti gunungan saja. Lalu ada yang kedua, yang pada jeti pada daerah dalam. Ya, ini seperti yang di Nusa Kambangan itu ada.
menggunakan seat belt yang dipasang mengelilingi gitu seat beltnya, lalu diisi pasir dan batu di atasnya. Ini untuk laut yang dalam. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini bahannya dari seat belt yang dipancang dari belum melingkar, lalu bagian tengahnya diisi dengan batu-batu atau tanah bergradasi, dan bagian atasnya dilapis dengan batu yang besar. Berikutnya adalah ini saya berikan contoh, tapi bukan contoh desain jadi, tapi ini ada contoh bangunan dermaga yang kemarin ya. Ini contoh lain, kemarin sudah saya berikan tiga jenis bangunan. Ya, sebenarnya hampir sama. Ini untuk dermaga yang ke tengah. Lalu ini dermaga yang menggunakan ponton. Kemarin sudah saya jelaskan. Lalu sudah juga kita hitung berapa beratnya ponton. Oke, kami kira selesai materi kita untuk bangunan pelindung pantai. Ada pertanyaan? Silahkan. Bentar, saya izin 10 menit. Oke, Pak. Ada siapa?
Belum sarapan loh, Ben. Apa sarapan? Kamu tadi udah di itu belum? Mana? Belum ada. Belum ada. Itu. Tisu ini. Iya. Bagus. Udah. Enggak, bagus sudah aku iya. Kurang itu bekas bikin. Tadi bulan ini ya. Mana tuh? Oh iya.